Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita akan menampilkan informasi yang ada dari Kabupaten Bengkalis yang kami ambil dari YouTube-nya Diskominfotik Kabupaten Bengkalis. Jadi kita mulai saja dari yang pertama. Bupati Kasmarni mengapresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis yang telah melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi gelombang 3 tahun 2022 ini khusus jurusan Diksar Satpam, Teknisi Instalasi Listrik, Teknisi Sepeda Motor, dan Teknisi Servis AC. Demikian hal itu disampaikannya saat membuka pelatihan berdasarkan unit kompetensi gelombang 3 tahun 2022, Kamis 10 November 2022 di Hotel Surya Duri. Bupati Kasmarni mengatakan pelatihan yang dilaksanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bengkalis agar putra-putri di daerah ini memiliki kompetensi sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja maupun dalam membuka usaha. Kami pemerintah daerah tidak pernah berdiam diri, kami peduli dan akan terus berusaha agar putra-putri di daerah ini memiliki kompetensi dalam kesempatan kerja dan berusaha karena itu adalah komitmen kami sebagaimana yang telah kami tuangkan dalam salah satu misi Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026, yakni mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian dengan strategi penguatan kelembagaan balai latihan kerja guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Bahkan baru-baru ini kami juga telah melaksanakan kegiatan job fair atau bursa kerja sebagai media guna memberikan kesempatan kepada putra dan putri daerah ini untuk bersaing mendapatkan kesempatan kerja di usaha manapun maupun dunia usaha yang ada di daerah ini. Kemudian pada kesempatan yang sama, Bupati Bengkalis Kasmarni mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Basnas Kabupaten Bengkalis atas komitmen pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada para mustahik, di mana hari ini diberikan kepada mustahik di Kecamatan Mandau dan Pinggir. Dinda Siti Khairunisa, Rahman bersama kameramen Muhammad Erwin melaporkan. Salam berbahasa. Mantap, mantap, mantap. Bupati Bengkalis Kasmarni membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa se-Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022, Kamis 10 November 2022 di Batin Betuah, Kantor Camat Mandau. Bupati Kasmarni berharap melalui workshop ini aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis memiliki kecakapan, integritas, kapasitas, dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Alhamdulillah, saat ini bisa mendapatkan dukungan penuh dalam bentuk penganggaran maupun pembangunan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah desa, maupun keuangan dari pemerintah provinsi dan alokasi dana desa dan pemerintah Kabupaten Bengkalis, bahkan khusus di Kabupaten Bengkalis sendiri ada lagi dana bantuan khusus desa bermasak, yakni anggaran yang kita alokasikan sebesar 1 miliar untuk satu desa. Kepada Kepala Desa, Bupati Kasmarni berpesan agar tidak mempergunakan anggaran secara semena-mena. Namun perlu Bapak Ibu Kepala Desa ketahui bahwa dengan begitu besarnya peran dan juga anggaran yang telah diterima oleh desa, tidak berarti pemerintah desa dapat mempergunakannya secara semena-mena, karena ada regulasi yang mengaturnya agar anggaran desa dapat dipergunakan sesuai maksud peruntukan. Usai membuka acara workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa se-Kabupaten Bengkalis, Kasmarni juga menyerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran kepada PLT Kepala Dinas Damkar Bengkalis. Dinda Siti Khairunisa, Rahman bersama kameramen Muhammad Erwin melaporkan.
Atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami menyampaikan ucapan selamat datang serta ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau, wabil khusus kepada Bapak Gubernur Riau dan semua pihak yang terlibat atas kontribusinya yang telah membuat masyarakat kami, khususnya masyarakat adat Batin Sobanga, Kecamatan Batin Solapan hari ini merasa bersyukur sekaligus merasa sangat bangga karena telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah Provinsi Riau dengan hutan adatnya yaitu Hutan Adat Imbo Ayo. Bupati Bengkalis Kasmarni mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Riau Haji Samsuar atas penyerahan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat atau Imbo Ayo Batin Sobanga, Kecamatan Batin Solapan, Rabu 9 November 2022 di Kompleks Rumah Sakai, Desa Kesupu Ampai, Kecamatan Batin Solapan. Kedatangan Bupati bersama Gubernur Riau dan rombongan disambut Datuk Muhammad Nasir Batin Iyo Bangso. Kemudian Gubernur Riau Haji Samsuar dipasang kain selempang 4 warna, dilanjutkan pencak silat, tari puang sakai, dan acara tepuk tepung tawar. Pada acara itu juga dilakukan penandatanganan prasasti SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Batin Sobanga oleh Gubernur Provinsi Riau didampingi Bupati Bengkalis Kasmarni. Selanjutnya dilakukan penyerahan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat. SK pengakuan tersebut diserahkan Gubernur Provinsi Riau Samsuar kepada Datuk Muhammad Nasir Batin Iyo Bangso, Ketua Kerapatan Adat Batin Sobanga. Kami pemerintah Kabupaten Bengkalis tentunya siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tersebut. Dan bahkan salah satu upaya yang telah kami lakukan adalah dengan memberikan pemahaman akan kebijakan masyarakat hukum adat yang melibatkan berbagai unsur termasuk dari LAM-R Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Sementara Gubernur Provinsi Riau Samsuar merasa bangga bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar suku Sakai. Sungguh sebuah kegembiraan dan kebanggaan bagi kami mendapat kesempatan hadir di tengah-tengah keluarga besar datuk-datuk tokoh-tokoh masyarakat hukum adat suku Sakai Batin Sobanga. Kami berharap kebersamaan ini akan dapat dibina dan dikembangkan sebagai bagian tugas pemerintah daerah untuk memberi ruang dan melindungi hak-hak mendasar masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Riau. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan bibit ikan dan penanaman pohon. Rahman bersama kameramen Muhammad Erwin melaporkan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2022 tentang pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, sekaligus sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara resmi kami nyatakan dibuka. Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Aulia Memfasilitasi Peraturan Bupati Perbu Bengkalis Nomor 45 Tahun 2022 tentang pemanfaatan sertifikat elektronik dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE 5 November 2022 di Hotel Bono, Pekanbaru. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, menuntut instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan berbasis digital atau elektronik guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Kalau bisa ini menjadi prioritas kita dalam proses penataan usaha keuangan ini. Karena apa? Kita sering mendengar keterlambatan ini akibat dari pejabatnya tidak berada di tempat atau dinas atau ada kegiatan-kegiatan lain. Harapan kami melalui SPBE ini bisa kita lakukan percepatan dalam proses penataan usaha keuangan ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan tadi bahwa ini adalah tahun pertama kita menerapkan SPBE dari Perpres yang dikeluarkan Perpres 95 tahun 2018. Artinya ada lebih kurang hampir 4 tahun kita belum menerapkan ini. Harapan kami, walaupun ini yang pertama kita lakukan, tapi ini bisa menyelesaikan proses SPBE ini dan menjadi yang terbaik di Provinsi Riau. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Hendrik Dwiatmoko mengatakan, alhamdulillah pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ini Diskominfotik Bengkalis sudah menerapkannya. Untuk itu, melalui sosialisasi hari ini, Diskominfotik Bengkalis siap membantu kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk bertanya atau konsultasi terkait dengan SPBE ini. Tanda tangan SK atau P3K itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Ibu Bupati sudah menggunakan. Jadi masa Bupati sudah menggunakan, kita yang pembantu beliau belum juga menggunakan. Kita harus belajar. Karena ini langkah awal dalam kita menerapkan pemerintah Bengkalis dalam menerapkan SPBE. Ini bagian SPBE. Kalau dipelajari betul, pulang kita sebelum kita ke sini ikut acara ini, kita belum tahu. Setelah pulang dari kegiatan ini, kita sudah bisa menerapkan TTI pada setiap dokumen administrasi perkantoran yang ada di lingkungan OPD kita. Rahman bersama Muhammad Rafi Saputra, Diskominfotik Bengkalis melaporkan. Bupati Bengkalis Kasmarni didampingi Wakil Bupati Haji Bagus Santoso bersama Forkopimda Kabupaten Bengkalis menyambut langsung kedatangan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Riau, Brigjen Pol Robinson DP Siregar yang melakukan kunjungan kerja atau kunker di Kabupaten Bengkalis Rabu 2 November 2022. Kedatangan orang nomor 1 di BNNP Riau bersama rombongan tersebut diterima Bupati Bengkalis Kasmarni di ruang rapat Dang Merdu lantai 4 kantor Bupati Bengkalis. Dalam pertemuannya mengangkat tema bersatu mewujudkan Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera, bebas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba itu, Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau ini menjelaskan mengenai letak strategis Kabupaten Bengkalis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan kabupaten ini rentan terhadap berbagai tindak pidana kriminal. Dan selain berbagai provinsi yang ada, karena Kabupaten Bengkalis terletak di perbatasan negara dan sebagai salah jalur pintu masuk dari luar negeri serta daerah pemerintahan Sumatera. Kondisi ini juga menyebabkan sebagian wilayah teritorial Kabupaten Bengkalis rawan terhadap kemungkinan terjadinya berbagai tindak kriminalitas seperti penyelundupan illegal logging, illegal fishing, peredaran narkoba, termasuk kerawanan lainnya
Bupati Kasmarni juga berharap pos lintas batas negara bisa kembali beroperasi untuk meredam tindak pidana kriminal khususnya peredaran narkoba di Kabupaten Bengkalis ini. Dan salah satu cara untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah ini adalah dengan mengoperasikan kembali pos lintas batas negara atau PLBN. Dan alhamdulillah kami sudah mengusulkan pos lintas batas negara kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB di Jakarta dan diterima langsung Kepala Badan Fasilitasi Pelaksanaan Paslak dan Deputi Lintas Batas Negara Bapak Budi Sitono. Kepala BNNP Riau Brigjen Pol Robinson DP Siregar mengatakan kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap peredaran narkoba yang saat ini mulai menggerogoti masyarakat di pedesaan. Kami sampaikan juga bahwa pada itu kenapa narkotika ini sudah merupakan ancaman dan merupakan suatu hal yang membahayakan bagi masyarakat Indonesia. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi di tahun 2015, bahwa kejahatan itu, kejahatan narkotika itu merupakan kejahatan ekstra pemerintahan. Kejahatan ekstra pemerintahan ini kejahatan lintas negara, yang mana kejahatan ini harus ditangani secara ekstra. Jadi Bapak Presiden menyampaikan kejahatan extraordinary crime merupakan kejahatan terorganisir lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa, sehingga kita perlu melakukan perlawanan salah satu kejahatan yang luar biasa itu dan menjadi tantangan negara-negara dunia termasuk di Indonesia. Di akhir pertemuan dilakukan foto bersama dan penyerahan cenderamata. Ayu Erlina, Halia Naim, dan Imam Ahmadi, Diskominfotik Bengkalis, melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Hari Tani Nasional tahun 2022 di Kabupaten Bengkalis secara resmi saya nyatakan dimulai. Peringatan Hari Tani Nasional hendaknya menjadi momentum dalam mendorong serta meningkatkan kesejahteraan petani karena pada hakikatnya petani merupakan pelaku utama pembangunan di sektor pangan. Hal itu diungkapkan Bupati Bengkalis Kasmarni saat menghadiri perayaan Hari Tani Nasional yang ditaja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Selasa 1 November 2022. Selain itu, peringatan Hari Tani Nasional juga sebagai media untuk berterima kasih serta memberikan perhatian lebih kepada petani atas dedikasi serta kerja kerasnya selama ini dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Kasmarni, pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen dan perhatian tinggi kepada petani, mengingat sebagian besar mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat berasal dari petani.
Di sela-sela kegiatan, Bupati Kasmarni didampingi Wafub Bagus Santoso berkesempatan menyerahkan sarana produksi budidaya padi, talas, dan jahe. Turut juga diserahkan pendukung pertanian seperti hak traktor, kombin harvester, traktor roda 4, dan kendaraan roda 3. Selain itu, kegiatan ini semakin semarak dengan diadakannya pameran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional tahun 2022 kepada seluruh petani kabupaten manapun berada. Mari kita jadikan momentum Hari Tani ini sebagai media untuk kita berterima kasih serta memberikan perhatian lebih kepada para petani atas dedikasi serta kerja kerasnya selama ini dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah kita. Oleh karenanya kami mengajak kepada kita semua, mari kita dukung sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing agar para petani kita dapat hidup lebih maju dan lebih sejahtera. Karena pada hakikatnya mereka para petani merupakan pelaku utama pembangunan di sektor pangan, dan yakinlah jika para petani kita hidupnya lebih maju, maka Kabupaten Bengkalis akan lebih sejahtera. Kami juga berharap sektor pertanian di daerah kita ini bisa terus berkembang agar bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam mendorong perekonomian daerah, khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju, dan sejahtera. Bapak Ibu, para petani, hadirin para undangan yang kami banggakan, khusus kepada Bapak Ibu petani, saya berpesan tetap semangat berproduksi, terus motivasikan diri serta konsisten meningkatkan luas tanam maupun produktivitas pertaniannya, karena Bapak Ibu adalah ujung tombak bagi kedaulatan pangan bangsa dan daerah ini. Haliyun Naim, Babam Suryaman, dan kameramen Hang Tua Diskominfotik Bengkalis melaporkan. Bupati Bengkalis buka Jambore PAUD Kabupaten Bengkalis tahun 2022, Rabu 2 November 2022 di Lapangan Tugu, Bengkalis. Bupati Bengkalis Kasmarni tiba di Lapangan Tugu Bengkalis langsung disambut tarian Zapin bersama anak PAUD, guru PAUD, wali murid PAUD, organisasi mitra PAUD, dan sejumlah organisasi perempuan di Negeri Junjungan yang berjumlah sekitar 1.500 orang. Bupati Kasmarni mengatakan momentum Jambore PAUD yang dilaksanakan dapat dijadikan media untuk mengunggah peran serta masyarakat, termasuk pemerintah dan swasta, agar memiliki kesadaran diri akan pentingnya kebutuhan pemenuhan anak sejak dini. Kasmarni mengharapkan kegiatan Jambore Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD sebagai upaya pembinaan dan pengembangan karakter anak sejak dini. Mengawali pertemuan ini, kami memberikan apresiasi dan ucapan tahniah kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan sekaligus ikut mendukung kegiatan Jambore PAUD Kabupaten Bengkalis tahun 2022 ini. Semua ini merupakan wujud apresiasi kita guna memacu semangat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja berkualitas para penyelenggara dan tenaga pendidik PAUD dalam membangun PAUD berkualitas di daerah ini. Dan yang tak kalah pentingnya, momentum Jambore PAUD yang kita laksanakan ini juga merupakan sebuah media untuk kita menggugah peran serta masyarakat termasuk pemerintah dan swasta agar ikut memiliki kesadaran diri yang tinggi akan pentingnya pendidikan anak usia dini beserta pemenuhan kebutuhannya, baik dari sistem pengajaran, lembaga pendidikan maupun kredibilitas pengajarnya. Bupati Kasmarni juga menekankan kepada tenaga pendidik PAUD untuk berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting di Negeri Junjungan. Diskominfotik Bengkalis melaporkan.
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Disparbudpora Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi dan kampanye anti narkoba Kamis 27 Oktober 2022 di Hotel Horizon Bengkalis. Acara ini dibuka Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Syafrizal, diikuti pelajar dan mahasiswa yang berjumlah 100 orang dari Kecamatan Bengkalis yang berlangsung selama 2 hari. Pejabat fungsional Disparbudpora Bengkalis Salahuddin yang juga pelaksana mengatakan narkoba sangat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda di negeri junjungan. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman sebagai generasi muda agar memiliki akhlak mulia dan membentengi diri dari narkoba. Kemudian juga untuk memperkuat mental dan pengetahuan dalam menghadapi dampak globalisasi permasalahan narkoba. Generasi muda itu memiliki peranan yang penting dalam pencegahan pengatasan narkoba ini. Mulai dari sekarang, mari sama-sama kita menunjukkan peranan kita masing-masing dalam pencegahan narkoba. Pemerintah dalam hal ini bidang kepemudaan hari ini menunjukkan komitmen bahwa kami ingin hadir bagi pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bengkalis ini melakukan pencegahan narkoba dalam bentuk sosialisasi. Salam bermasa. Pemuda. Halil Naim, Afriansyah, dan kameramen Hang Tua Diskominfotik Bengkalis melaporkan. Menyikapi serta menindaklanjuti program terobosan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman, yaitu Babinsa masuk dapur, dan Dim 0303 Bengkalis, Letkol Infantri Endik Yunia Hermanto menginstruksikan kepada Babinsa untuk masuk ke dapur warga binaannya dengan tujuan membantu masyarakat memasak. Assalamualaikum. Sebelum masuk dapur, Serda Syafrizal menyerahkan bantuan sembako yang akan dimasak di dapur Ibu Martina. Enggak, ibu udah masak, untuk ibu makan sudah masak. Belum masak aku. Belum. Kalau belum masak biar saya bantu masak ini. Ayo kita masak sama-sama. Babinsa masuk dapur kali ini dilaksanakan oleh Babinsa Koramil 01 Bengkalis, Serda Syafrizal, dan Serda Japri dengan sasaran kediaman Ibu Martinah janda usia 84 tahun, warga Desa Simpang Ayam, Kecamatan Bengkalis. Ya. Awak ya, Pak ya? Ya. Mak sudah tak ada. Mama meninggal, bapak meninggal, saya masih kecil lagi. Sejarahnya aku ngikut ini aku. Mak aku udah meninggal masih muda, anak 3 dia meninggal, Pak. Nah, sampai sekarang saya seseorang diri. Lalu, Babinsa menghidangkan serta menikmati makanan bersama Ibu Martinah. Gimana, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Suasana haru dan bahagia pecah saat menikmati hidangan makanan yang dimasak Babinsa. Pendim 0303 Bengkalis melaporkan. Salam pemuda, bersatu bangun bangsa. Salam pemuda, bersatu bangun bangsa. Salam pemuda, bersatu bangun bangsa.
Salam Bengkalis bermasa. Mantap. Salam Bengkalis bermasa. Salam bermasa. Terima kasih. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94, pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar upacara pengibaran bendera di lapangan Tugu Bengkalis, Jumat 28 Oktober 2022. Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Wakil Bupati Haji Bagus Santoso menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diikuti sejumlah instansi pemerintah, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa di Kabupaten Bengkalis. Bagus Santoso mengajak agar para pemuda dan seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak dan mendorong pembangunan potensi untuk bangsa Indonesia Jaya sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober 2022 kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Tampak hadir pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda sejumlah pejabat instansi vertikal dan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis. Usai Wakil Bupati juga mengukuhkan pengurus kader inti pemuda anti narkoba atau KIPAN dan dilanjutkan dengan membuka secara resmi stand pameran sempena Hari Sumpah Pemuda yang dijajarkan di sekitar lapangan Tugu. Diskominfotik Bengkalis melaporkan.